Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya channel Kang Ray Official. Salam edukasi, salam peternak, salam inspirasi para peternak. Nah, kali ini Kang Ray akan menjawab pertanyaan teman-teman yang berkomentar bagaimana cara membedakan anakan entok milenial yang jadi prediksi bagus dan berdosan atau yang tidak masuk kriteria yang bagus. Nah, kita langsung sama Mas Faiz ya, Mas. Ya, Mas Faiz. Ya, Mas. Nah, kita langsung praktekkan ini mumpung ada barang ya, Mas. Iya, betul, Mas. Kita praktekkan bagaimana cara membedakan. Nah, ini usia berapa, Mas, ini, Mas? Yang mana? Yang ini? Yang ini sudah 3 mingguan, Mas. Nah, hampir sudah kurang lebih 3 minggu ya, Mas. Iya. Nah, hampir 1 bulan kayak, Mas. Sudah kelihatan ya, Mas, ini? Iya. Nah, ini udah kelihatan bagaimana cara membedakan. Karena ini banyak sekali, Mas Faiz, yang tanya biar tahu. Ya, cara membedakan, tipsnya seperti apa, ciri-cirinya, biar para peternak rambut itu bisa menyortir lah, ya, Mas. bisa tahu yang bagus dan yang kurang bagus seperti apa. Nah, kita langsung praktekkan aja, Mas, jangan berlama-lama. Kita berikan contohnya. Kalau rambut yang milih itu ada 2 jenis, Mas. Ada 2 rambon yang dari minti warna kuning dan minti yang dari warna abu-abu kehitaman, ya, kegelapan. Nah, itu gimana, Mas, caranya? Kalau yang minti kuning itu biasanya warnanya nggak pekat, Mas, kayak yang diambil aja, Mas. Oh, langsung menjelaskan. Nah, ya, langsung contoh. Nah, ini, Mas, ini kemungkinan jadi kayaknya. Ini yang minti kuning biasanya kalau besar jadi kayak itu, Mas, yang pejantan. Lihat, teman-teman. Nah, jadi milenial bagus seperti ini, Mas. Ya. Nah, ini contohnya kalau anak minti seperti ini. Ya. Terus kedua yang kuning itu cucuknya nggak hitam, Mas, full pink. Lihat, teman-teman. Cucuknya jadi paruhnya itu pink ya, Mas. Ya. Jadi milenial yang lawasan lah. Lawasan. Biasa itu peternak rambutnya, jadi milenial lawasan. Kuku nggak ada yang hitam, Mas. Pokoknya dari cucuk sampai kuku, kaki nggak ada yang hitam, Mas. Itu milih yang lama. Oh, jadi milih yang lama itu paruh dan kuku itu bersih seperti itu. Bersih, rambut, ya, rambut. Kakinya kuning. Tapi kalau yang baru seperti apa, Mas? Kalau yang baru nah, kita cari dulu, Mas, milenial yang baru yang tidak bersih, teman-teman, untuk paruh dan kuku atau ujung kukunya. Oh, yang ini loh, Mas. Nah, ini teman-teman, ini ketemu yang ini milenial terbaru, perbedaannya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau ini cucuknya hitam, Mas. Nanti biasanya kalau udah besar ini tetap pink, cuman cucuknya di sini, Mas. Hitamnya di sini. Pentolnya itu dia pentolnya aja. Nah, hitamnya. Paruh itu hitam dan untuk ujung kuku hitam, Mas. Dari kecil udah hitam. Nah, dari kecil sudah hitam, teman-teman. Ya. Jadi udah kelihatan dari kecil perbedaannya yang milenial baru dan milenial lama. Ya, betul. Perbedaannya itu di kuku dan paruh ya, Mas. Ya, warna juga lebih pekat yang baru, Mas. Oh, jadi yang baru itu lebih pekat, yang lama itu relatif kayak gimana ya, Mas? Kayak rambut silver lah. Ini ada contohnya, Mas, yang besar. Yang besar itu, Mas, yang pekat itu. Nah, itu yang ini, teman-teman, ini milenial yang pekat. Nah, ini sampai enggak kelihatan. Keluar aja, Mas. Hujan tapi. Nah, hujan lagi, teman-teman, hujan.
Nah ini yang baru, jadi warnanya itu lebih pekat. Ya. Nah itu kan pentolnya paruh hitam, dan dalamnya hitam. Nah dan yang lama itu warnanya enggak terlalu pekat milenialnya, dan paruhnya bersih teman-teman. Nah seperti itu contohnya. Kalau yang bidosan mas, Berdosan itu atau enggak jadi itu seperti apa? Nah ini mas, ini udah kelihatan dari kecil memang udah nggak jadi mas ini mas. Nah ini dari kecil udah kelihatan. Bedanya gimana mas ini mengetahuinya? Ini kan masih apa tuh? Walaupun ini hitam mas, ini tetap nggak jadi mas. Soalnya kan ini udah putih mas. Nah sini ini motifnya ini teman-teman. Di sini udah putih. Sayapnya itu putih. Ya. Kemungkinan ini jadi bidosan nanti mas. Jadi salju mas. Iya salju. Nah, jadi salju. Itu contohnya kalau yang bidosan itu yang di punggung, warna di punggung motifnya itu enggak ada. Iya betul. Kalau dari segi ekor mas, ada kriterianya ya? Enggak. Kalau ekor hampir sama sih mas, cuman warnanya enggak terlalu pekat sih. Keluar warna cuman enggak bagus warnanya, kayak silver. Utama perbedaannya itu dilihat dari punggungnya, terutama ya. Di sini. Lihat ada motifnya atau enggak. Nah di bagian mana mas ini? Nah, di atas sayap. Nah, atas sayap. Di atas sayap ini teman-teman. Nah kalau ada motifnya itu prediksi bagus, kalau enggak ada sortiran ya mas. Iya betul mas. Tapi kalau yang bedanya milenial lama dan terbaru itu dari warna, cucuk, paruh atau cucuk dan kaki. Ya. Kalau yang ini mas, ini gimana ini mas? Kalau yang ini udah besar, teman-teman. Udah kelihatan ya mas, sudah enak ini sebetulnya. Kalau yang ini bedosan mas, cuman warnanya agak bagus. Ini bedosan tapi kok bagus. Nah ini mas, nah ini mas apa? Agak unik lah, bukan bagus. Ini mas, ini sebelah hitam, sebelah coklat mas. Oh beda mas ini? Beda mas warnanya. Nah ini juga, ini coklat, ini hitam mas. Oh ini sih teman-teman ya. Bintik-bintik seperti ini ya mas ini? Iya. Nah, ini berdosan tapi unik lah. Unik. Kita coba besarkan mas, nanti besarnya jadi apa. Tapi kalau yang seperti tadi putih salju itu udah nggak masuk ya mas? Udah nggak masuk mas. Nah itu lebih spesifiknya teman-teman, udah nggak masuk. Tapi kalau berdosannya masih kelihatan prediksi motifnya bagus ya, atau unik lah, unik biasanya mas, dibesarkan terlebih dahulu biar tahu ya. Tapi kalau yang ini mas, seperti ini yang lehernya itu ada putihnya atau enggak, itu bagusnya mana ini? Oh kalau ini juga bedosan mas, cuman bedosannya di ini. Nah bedosanya di ini mas. Nah ini kan ada putihnya, sebetulnya nggak boleh lah. Terus kalau umur segini kan udah sayapnya udah tumbuh ya mas, udah jarum. Nah ini kelihatan putih mas. Oh, di ujungnya sini ya. Ini pasti putih mas, nanti bisa dicoba nanti, besar pasti putih. Ini putih, sini juga putih mas. Ini cuman 3 sayap, ini 3, ini 1 2 3 4 5. Oh detail juga ya mas ini? Iya spesifiknya. Nah ini teman-teman, ini berdosan, ini udah prediksi putih nanti kalau ya. Ini sebetulnya milih mas, milih juga. Nah ini milih mas, ini motif nggak motif sih, apa itu batik. Oh masuk ke batik, jadi ya, nggak milih ya mas? Nggak milih, kategorinya ke batik. Ke batik nanti ini. Nah, cuman ngeslap. Ini udah kelihatan, jadi dari segi sayapnya teman-teman. Dari segi sayap, nah seperti ini teman-teman. Nah ini kan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah ini udah fokus kameranya. Nah ini perbedaannya. Iya. Jadi udah kelihatan nanti kalau besar ada putihnya atau ada putihnya ya. Nah, bisa dipastikan ya mas, kalau besar pasti ada. Seperti itu teman-teman perbedaannya. Ini udah gak dewasa. Usia berapa mas ini? Ini 2 bulan apa ya mas? 2 bulan ya. Usia kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Dan untuk membedakan seperti ini mas, agak sana mas, ini hujan. Oh. Ini kalau membedakan seperti ini atau proses sortir itu enaknya usia berapa mas? Enaknya di usia 1 minggu udah kelihatan mas. Usia 1 minggu udah kelihatan. Ya kalau yang udah bisa ya mas. Kalau enaknya di umur segini mas,
3 minggu sampai 1 bulan. Usia Bisa minimal disortir. 3 minggu lah, usia 3 Ya. minggu sampai 1 bulan itu udah enak. Tapi kalau baru usia 1 minggu, kalau nggak berpengalaman ya sulit mas. Masih mimpi Iya. kecil masih Iya. ini ya, teman-teman. Ya, Jadi enaknya usia segini. Kalau usia yang udah besar seperti ini, lebih enak udah lagi, udah udah pasti. malah kelihatan, teman-teman. Tapi kalau masih seperti ini, nah caranya seperti tadi untuk membedakan yang berdosan Ya, dan yang sama jadi prediksi bagus tembus ke milenial. ya betul mas. Jadi kalau yang sayapnya atau di bulu sayapnya itu putih-putih masuk sortir ya mas. Ya, Nah, sortir. sortir atau bisa masuk ke daging atau ke peternak lainnya. Ya, Tapi betul. kalau yang ada motifnya dan untuk dari segi sayapnya tadi ya mas, ngeslap atau Ya, tidak, dan ya. lehernya juga, nah ada dasi atau full, Dasi. nah itu bisa dipertimbangkan teman-teman. Jadi harus betul-betul lah kalau sortir rambun ini. Iya. Jadi cukup itu ya mas yang spesifik lah. Lebih enaknya teman-teman itu mempraktekkan. Atau Iya. ada lagi cara atau tips lainnya atau ciri-ciri kategori lainnya. Kalau Rambon kemungkinan itu aja ya mas. Kalau Rambon seleksinya di warna, terus keserasian. Jadi keserasian yang termasuk seperti ngeslap tadi ya mas? Iya, keserasian Yang ngeslap, di terus sayap atau dasi. enggak. Dasi itu Nah, itu keserasian perlu juga. diperhatikan teman-teman. Iya. Yang sering itu ngeslap ya mas? Iya, ngeslap. Tapi kalau indukannya udah full itu jarang keluar dasi. Ya, insya Allah jarang mas. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sangat simpel ya mas sebenarnya. Iya. Tapi juga jarang sekali orang mengetahui Iya. lebih detailnya seperti apa. Ini keuntungan mas, kemanfaatnya apa kalau kita itu sudah melakukan penyortiran lebih awal? Kalau itu kita kan nganu ya kan, ngasih makan kan mas. Pakan kita beli, jadi kita lebih efisien lah mas. Kita membesarin sedikit, tapi hasilnya bagus-bagus gitu. Nah, itu lebih hemat pakan. Lebih juga hemat ya mas. Pakan. Dan itu ada lagi nggak mas? Kalau apa ya, kalau yang berdosan itu kan bisa dijual lagi mas, dijual, bisa dijualkan pakan. Oh bisa ditukarkan Iya, pakan. ditukarkan pakan. Jadi buat Ya. teman-teman, contohnya ini kan 11 ekor ya mas? Iya, 11 ekor. Kita sortir, nanti yang seumpama yang 5 ekor 5 itu masuk ekor. sortir, dijual, Ya. dibelikan pakan untuk menghidupi yang bagus. Ya betul. Nah perputarannya seperti itu teman-teman, biar para peternak itu tidak rugi di pakan ya mas? Ya betul mas. Jadi siklusnya itu lebih berkesinambungan lah, saling menguntungkan. Iya. Kalau ada yang sortir langsung dijual atau ditukarkan dengan uang, Tukarkan, nah, ya. kita belikan pakan untuk merawat yang bagus. Iya betul. Karena yang bagus kalau tidak disortir itu kan campur ya mas, pakannya Ya. otomatis banyak dan untuk hasilnya tidak maksimal, hasil keuntungannya maksudnya. Iya betul. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan para peternak Rambon agar mendapatkan untung yang maksimal mas. Iya betul. Kalau seumpama nggak melakukan sortir itu gimana mas? Apa dampaknya sangat banyak atau seperti apa kalau sebagai peternak Rambon? Kalau itu mas, harus dipakan. Kalau nggak disortir kan kita ngidupin banyak inti tuh mas. Ya. Terus juga kita beli, ya kita tekor dipakan nanti mas. Nah, ujung-ujungnya. Ya. Yang terutama itu pasti tekor dipakan, karena kunci dari suksesnya ternak itu bisa ngirit pakan atau Ya, pakan, betul. biaya pengeluaran rendah kos pakannya. Ya. Jadi harus wajib melakukan sortir ya mas. Wajib itu mas sortir. Sebagai peternak Rambon. Ya. Di jumbo barang itu juga bisa lakukan sortir ya mas. Ya betul. Nah jumbo juga bisa melakukan sortir yang bagus dan yang enggak, karena Ya. ada 3 kelas teman-teman kalau kita itu peternak Rambon atau jumbo atau hias lainnya. Kan ada kelas penghobi, ada kelas pedaging, dan juga para peternak. Iya, standar. Standar lah Standar. bagi para peternak yang mau breeding dan lain sebagainya. Jadi wajib ya teman-teman, wajib ya mas ini Wajib, untuk mas. melakukan sortir. Wajib gitu. Nah, wajib teman-teman agar mendapatkan untung yang maksimal. Tapi kalau nggak mau memaksimalkan ya nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok mas, nggak Nggak apa-apa, nggak ada keharusan. tergantung ya, tergantung. Kalau ingin Bagus, memaksimalkan ya. keuntungan ya harus wajib sortir. Tapi kalau nggak mau nyortir ya silahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Merekomendasikan ya mas. Iya.
biar para peternak itu bisa untuk maksimal, khususnya para peternak Rambon ini. Ya. Terima kasih ya Mas untuk sharing-sharingnya. Oke, Mas. Cara tips bagaimana membedakan entok Rambon atau milenial yang bagus dan yang tidak, atau yang prediksi besar itu masuk kategori milenial yang baik, bagus, dan yang berdosan, teman-teman. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Salam edukasi, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.